Pembacaan surah Yasin diiringi dengan pembacaan tahlil dan tahmid yang telah dibacakan di hadapan kita bersama. Yang kesemua itu kita hadiahkan untuk Ibu Halimah binti Komprin yang baru saja meninggal dunia. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah majelis takziah yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah kita dengarkan drama agama dan mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah wa Muhtaramah Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz Bapak Ki Haji Miftahuddin Asni MPDI. Falyatafaddal mashkura. Ntar kopinya dibungkus aja kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar almarhumah Ibu Halimah binti Komprin, mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Talim Ummina Nurul Falah, wabil khusus Al-Mukarramah Ustazah Yaya Huriyah Asli SKG. Yang saya hormati Umi Sayanah yang sudah memimpin bacaan tahlil. Yang saya hormati pembawa acara Ibu Mas'udah, juga para ibu-ibu haji yang hadir semua di sini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita ini menjadi doa buat yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Ibu-ibu sekalian, kita hadir kemari sebetulnya karena ada salah seorang jamaah kita, yaitu almarhumah Ibu Halimah yang beberapa hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat kalau kita hadir di tempat-tempat orang yang meninggal, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Ulfuru mahasina mauta. Sebut, ingat-ingat kebaikan yang sudah mati. Itu dulu. Jadi kalau nengok orang mati, orang yang meninggal dunia, cepat-cepat ingat kebaikannya. Wakufu amma sawihim, tutup keburukannya. Jadi jangan lihat orang mati yang diberitakan, yang diceritakan yang buruk. Kalau melihat orang mati, datang ke tempat-tempat takziah, cari kebaikannya apa sih, itu yang kita ceritakan. Karena manusia itu pasti punya salah. Yang kagak punya salah siapa? Monyet. Jadi yang gak pernah merasa salah siapa? Maka
Makanya monyet nggak sholat tenang aja dia. Ya, kunyuk kencing kagak cebok tenang aja, karena nggak merasa. Jadi ibu-ibu kalau nggak merasa salah berarti muridnya, naudzubillah, kullu bani adama khata'un, setiap manusia pasti punya salah. Itu pasti banyak salahnya, kita aja nih kalau kita mau hitung salah kita banyak bu. Ya, berot itu kayak petasan orang ngawinin itu. Ya, ya petasan ceplik ya. Kalau kita mau jujur banyak banget kesalahan kita, cuma Allah sayang sama kita. Apa? Allah tutup tuh sebagian besar salahnya kita, jadi orang kagak tahu. Padahal kalau mau dieblak, tahu dieblak? Diablak ya. Diablak itu mau dibuka oleh Allah kesalahan kita di mata manusia, kagak ada yang mau berteman. Rusak banget lagunya, parah banget kelakuannya. Cuma Allah sayang sama kita. Dari sekian banyak salahnya kita, paling 1-2 yang Allah buka, enggak semuanya. Apalagi kalau apa yang ada di hati kita Allah buka, Masya Allah, ya rusak udah kita. Karena hati kita itu susah melihat orang senang, susah melihat orang senang, melihat orang susah. Kalau ada orang susah girang banget, kalau ada orang senang sedih dia. Itu ibu-ibu, tapi bukan yang di sini. Kalau yang di sini insya Allah nggak punya watak kayak gitu. Iya. Tapi dia nyengir sendiri tuh, dia berasa sendiri ya. Iya. Makanya kalau kesalahan itu bisa kita tutupin, tapi ya Allah tahu semuanya. Makanya ada hadis yang mengatakan, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang nutupin aib orang Islam, aibnya juga ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi ini hati-hati buat ibu yang suka buka aib orang. Suatu saat aib dia juga bakal dibuka oleh Allah dengan cara yang dia sendiri nggak nyangka-nyangka, nggak tahu. Jadi membuka aib orang sebetulnya itu memberi jalan untuk dibukanya aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sudah meninggal tutup kesalahannya, sebut kebaikannya, mahasin. Kebaikan-kebaikan itu artinya apa? Selama hidup kita disuruh banyak berbuat baik, supaya nanti banyak kebaikan-kebaikan yang kita sebut, yang disebut oleh orang yang hidup. Nah kalau kebaikan cuma satu, kan ribet nyebutnya cuma berapa? Maka mahasin almarhumah ini banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Pertama, sebagai seorang ibu, ya ngerawatin anak tuh, kabarnya punya anak berapa? 9 ya? 8 tuh. 8 apa 9? Anaknya 9. Ngerawatin anak 9 ini gak gampang. Sampai gede-gede. Itu kalau kurang sabar itu kagak jadi anak. Kalau masih kecil nih bader banget, emaknya kagak ini habis. Ya, dicemplungin di mana? Asal bader dicemplungin di sumur, bader lagi dilelepin di kolam. Ya, apalagi sekarang kan ada tuh orang tua yang anaknya 4-4-nya di apa? Dibunuh, na'udzubillah. Berarti beliau punya sifat sabar. Sabarnya lagi punya anak perempuan. Punya anak perempuan ini tanda orang sabar. Kenapa? Masih kecil itu anaknya rebekan.
ingusan dibersihin sama emaknya ya, rebetnya dibersihin, iler baplang ya dibersihin. Begitu udah gede tuh anak baheno diambil orang, dikasih nggak? Dikasih. Tuh, padahal dulu waktu kecil yang ngerawatin, yang bersihin, tapi begitu udah dewasa, tuh dia nikah dikasih, diizinin. Maka almarhumah termasuk salah seorang wanita yang orang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Pahalanya tuh gak bisa dihitung. Makanya anaknya udah gede-gede tuh, saya perhatiin udah bisa pada nenteng besek sendiri. Ya dulu kalau saya sih sampai gini hari belum bisa nenteng besek. Orang ditentengin. Nih kalau ini pinter banget nenteng besek. Yang di samping saya tuh, iya. 5 bisa aja tenteng sendiri. Nyusunnya rapi banget ya. Kalau saya kurang bisa nenteng besek. Iya. Bawa kue aja nih, kalau mau ibu-ibu. Nih kue di depan saya nih. Ngambil kue tuh belum bisa, belum begitu bisa. Biasanya kalau saya kagak makan, ntar dibungkusin sama yang punya rumah. Ya kalau dibungkusin, ya kalau kagak ya jatahnya yang di samping gitu. Iya. Ah, tuh ya, kode ini bisa aja kode ya. Nah kalau saya tinggal masa kagak dikasih ini, dibalikin lagi ya ke dalam, borok sikutan. Kemari ya, tuh. Jadi ini alhamdulillah nih terbuat orang yang kedua nih, kebaikan almarhumah di usia tuanya. Ini satu setel. Suaminya rajin ibadah, lakinya rajin. Suaminya lakinya. Gara-gara ngeliat Mas Uda jadi ngeblank nih. Iya, Mas Uda kalau ngeliat saya ditompo aja begitu. Kagak ngedip-ngedip patahnya. Jadi ngeblank, diliatin aja, dikuatin sama Mas Uda saya udah ngeles-ngeles ke sono. Iya. Ya namanya makanya bercanda ya. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Nenek-nenek kalau dibercandain kesian gitu. Berangkat ngaji dari pagi ya, sampai sini udah blonjor. Oh biasa tuh udah nyender aja. Ya, saya bilang kenapa? Kata dia kakinya sakit. Ya kata Bu Haji Muna ya kebanyakan makan kue gitu. Ini mana yang bener ini? Mana yang bener ya? Ya kita lanjutkan nih ya alamanya. Ini orangnya sabar. Yang kedua ahli ibadah ini. Ahli ibadah, sakit-sakit kadang-kadang masih ngaji tuh. Ya. Kalau repot Bu. Orang makin tua makin apa? Jangan dipikir makin tua enak. Kalau udah anak udah gede, cucu udah gede blonjor ya. Enak dah ngaji ke sono kemari, niatnya begitu ya. Boro-boro ke sono kemari, jalan keluar rumah udah kagak kuat. Ya. Makanya mumpung kita masih bisa jalan, sempetin. Jangan kalau sempet. Kalau sempet udah nggak bakalan sempet. Kenapa? Karena setan benci banget sama orang yang muda tua tapi masih rajin ibadah. Almarhumah nih sebelum meninggal beberapa minggu sebelumnya masih sempet nggak? Makanya yang muda-muda nih kudu ngaji sempetin ya, sempetin ya. Jangan kita alasan sibuk, kalau dibikin sibuk mah Allah beneran baru tahu rasa. Ya, dah. Yang ketiga nih, almarhumah ini istiqomah. Apa itu istiqomah? Mantap. Kunci istiqomah itu ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas nggak bisa istiqomah.
Kenapa dia bisa istiqomah? Ikhlas. Jadi kita kalau ibadah ikhlas udah istiqomah. Ngaji ikhlas istiqomah. Mau ada orang ke, mau kagak orang ke, ya udah emang kita lillahi ta'ala datang. Jadi kunci istiqomah itu ikhlas. Makanya nggak ada orang yang istiqomah kagak ikhlas. Kalau ibadah udah istiqomah pasti ikhlas. Jadi orang ikhlas tuh pasti istiqomah. Mau ada orang 2, 3 ya datang, kecuali ada uzur. Uzurnya uzur syar'i yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa ditinggal. Kayak kita mau berangkat ngaji, tahu-tahu laki kita kejepit jendela. Laki-laki ngapain sih kedekeran? Ya, gue lagi mau berangkat ngaji, mana habis ngaji ntar ada caleg mendapat sembako. Ya kedangklangan aja, kepincet jendela jatuh. Jadi kita kagak apa namanya, kagak jadi itu nggak apa-apa, namanya uzur syar'i itu ya. Atau baru mengaji nih, baru berangkat mengaji udah niat nih, tahu-tahu ya anak kita sakit ya, itu nggak apa-apa, nggak ngaji kalau begitu, karena kita ngurusin anak kita sakit. Baru berangkat mau ngaji nih, buru-buru ngaji, tahu-tahu nih bisul meletus. Bisulnya apa? Meletus. Jadi kagak apa namanya, ditanya sama gurunya, si anu datang gak ngaji, kagak, ngapa Ustaz? Bisulnya meleduk. Itu namanya uzur. Almarhumah ini ya selalu istiqomah, dia ikhlas ngaji. Termasuk almarhum Bapak Amsar itu dulu sampai dianterin mana pakai motor. Ya, pengen ngaji. Kita ini masih sehat, ayo kita ngaji. Yang keempat nih ya, almarhumah insya Allah nih, berdasarkan beberapa informasi yang masuk ke saya, ini termasuk ahlul khair, termasuk husnul khotimah. Jadi sebelum meninggal, sebelum sakit, dia wudhu dulu. Makanya ibu itu sering-sering wudhu jangan mau sholat doang. Mau tidur ngambil air wudhu, ya Ustaz wudhu. Mau tidur jadi ngambil air wudhu jadi kagak tidur. Jadi apa namanya, seger? Ya belum dibiasain. Kalau udah biasa Bu, nih kita mau tidur ambil air wudhu tetap aja ngantuk. Itu namanya dawamul wudhu. Biasain tuh wudhu terus. Iya. Jadi jangan punya pikiran udah mau tidur ngantuk kena air. Beda air wudhu mah Bu. Ya mah air apa namanya? Air biasa. Coba dari dulu praktekin. Jangan cuma kalau mau sholat doang wudhu. Ini kita lagi begini nih. Wudhu ibadah ini wudhu apa? Itu air gampang. Itu fungsinya dum ala tohara iwassa alaikar rizq. Biasain sering wudhu, nanti rezeki kamu jadi luas. Oh, supaya rezeki luas sering-sering wudhu Bu. Tapi jangan salah paham, wudhunya doang rajin, sebaiknya kagak. Ada lagi nih nenek-nenek kan kudu didantain. Kalau ngajarin nenek-nenek ya, gua mah wudhunya rajin banget gua pokoknya ya. Sholatnya ya, ada lagi tuh ya, namanya juga nenek-nenek ya. Ini almarhumah nih rajin, saya yakin lagi Bu. Tuh bahasanya juga kalem tuh, bahasanya apa namanya, kalem. Aduh pernah kasar, guru juga meskipun tuaan ya, mereka mudaan ya, hormat begitu, hormat sama guru dia itu. Padahal kadang-kadang saya malu udah tua, tapi dia ngajarin anak-anaknya tuh kalau mau guru begitu, jangan sombong ya.
Yang besok guru umpetin. Ini tawa kenceng banget jadi pengalaman ini ya. Katanya besek mulu ya. Ya, ya. Jadi ini ngajarin anak-anaknya melalui akhlakul karim awal hasil almarhumah. Saya yakin udah senang dari suatu senang ketiga kita yang masih hidup. Sama anak-anaknya jaga nama baik bapak kita, emak kita. Jangan anak bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tak tahu, ya kagak baik tuh. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baca pada khusus untuk almarhumah Ibu Halimah binti Prin, dan juga almarhum Bapak Besar bin Muhammad, almarhum Nama bin Komeng, almarhum Hajanori binti Saidun, almarhum Qasim bin Nisan, almarhum Matnur bin Namad, dan juga untuk guru kita almarhum Abi Gaji Ahmad Asni Bengkong Suja. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dilapangkan kuburnya, makamnya dijadikan raudhah min riyadhil jinan. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mewakili Sohibul Bait nih ya, karena almarhumah Haji juga saya ya ini pada Sohibul Bait. Kalau selama ini ya saya banyak salahnya, maafin salah saya. Kalau ceramah begini nih ya banyak yang tersinggung, yang tersindir, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena juga saya lagi capek banget Bu, capek banget ini saya. Ya kalau bukan almarhumah saya kagak datang tadi, udah mindik-mindik ini saya. Iya, udah gitu ada yang WA tuh, ada yang WA-nya orang Karawang. WA-nya orang Karawang. Pak Ustad, sawah memotong. Udah mau panen tuh, di WA tadi tuh. Iya, saya bilang mau motong ini. Bingung saya kalau begitu tuh Bu ya. Apa 5 liter? Emang gue caleg. Ini tak caleg sono no. Iya. Ustaz katanya sawahnya minta Pak Ustaz aja lah. Kalau ntar kalau saya nyalek, kalau saya jadi caleg baru ntar saya bagi-bagi apa namanya. Boro-boro caleg jadi RW aja udah kepilih. Ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi baru saya WA Mustaqim, ngajarin dulu dia ambil mot buru-buru saya. Kalau nggak dilomok, terus buru apa namanya? Dipotong terus padi cakep dikata apa namanya? Itu gitu, iya. Kita maklumin aja Bu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Foto kita dong, foto yang kita lagi. Oh, formal loh. Apa sih? Foto yang kita lagi. Foto yang langsung. Bagaimana? Foto yang begini. Begini. وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصله بركة من عندك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين ثم المرحوم هنا بسبب المرحومة حليمة بنت إبراهيم المرحوم حمزة بن محمد المرحوم جلال بن سيدون المرحوم قاسم بن نيسان المرحوم بن نمر
المغنمة من قمم وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الله Kayaknya burem sih, apa saya Bang HP-nya jelek. Yang burem. Iya kak, pasti kata sih kok burem duluan ya? Dah, enggak bener deh. HP-nya ada lagi. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama dan mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisarinya dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya bila terdapat salah dan khilaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya makanya. Gede kakinya. Papakan. Kenal ya? Halo dong. Kalau di videoin makannya lagi dicas. Enggak. Namanya makannya banyak, nambah. 1, 2, 3, 4. Pas sendok. Pakai sendok aja. Ayo makan.